Mari kita mengawali permenungan kita di awal hari baru ini, di pekan yang baru ini. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa yang penuh kasih, syukur dan terima kasih atas berkat-Mu yang boleh kami nikmati di hari yang baru ini. Engkau boleh memelihara, melindungi dan mendampingi kami sepanjang malam hingga di pagi hari baru ini. Berkat-Mu Engkau limpahkan kepada kami dalam memulai seluruh tugas aktivitas karya pelayanan kami hari ini. Utuslah Roh Kudus-Mu untuk menerangi hati dan budi kami lewat permenungan pada saat ini. Semoga dengan kekuatan sabda-Mu kami boleh dimampukan untuk boleh menyalurkan kasih-Mu kepada semua orang yang akan kami jumpai dan kami layani sepanjang pekan ini. Terpujilah Engkau ya Bapa yang hidup dan meraja, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Mari kita mendengarkan sabda Tuhan. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Di rumah ibadat di Kapernaum, Yesus berkata kepada orang banyak, "Akulah roti kehidupan. Siapa saja yang datang kepadaku, ia tidak akan pernah lapar lagi. Dan siapa saja yang percaya kepadaku, ia tidak akan pernah haus lagi. Tetapi aku telah berkata kepadamu, sungguh kamu telah melihat aku, kamu tidak percaya? Semua yang diberikan Bapa kepadaku akan datang kepadaku, dan siapa saja yang datang kepadaku, ia tidak akan kubuang. Sebab aku telah turun dari surga, bukan untuk melakukan kehendakku, melainkan kehendak Dia yang telah mengutus aku. Inilah kehendak Dia yang telah mengutus aku, supaya dari semua yang telah diberikannya kepadaku, aku tidak kehilangan satupun, tetapi supaya kubangkitkan pada akhir zaman. Sebab inilah kehendak Bapa-Ku, supaya setiap orang yang melihat Anak dan yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal, dan supaya aku membangkitkannya pada akhir zaman." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari seiman dalam Yesus Kristus, di zaman ini kita hidup dengan penuh kompetisi dan saling berebut kekuasaan. Yang kuat menang dan yang lemah pasti tersingkir. Sang pemenang menguasai yang kalah, sementara yang kalah menderita, terpinggirkan dan tidak mendapat kesempatan untuk hidup layak. Situasi ini tentu bukan hanya terjadi di tengah kehidupan sosial kemasyarakatan secara umum, tetapi juga menjadi pengalaman keluarga-keluarga dan komunitas hidup menggereja. Ada umat yang merasa terbuang, tidak dilibatkan, tidak dianggap, tidak dihargai, dan ditinggalkan dalam perjalanan bersama komunitas beriman. Ada juga anggota keluarga yang merasa dirinya dibuang, tidak dicintai, tidak dianggap bernilai, dan tidak berhak hidup bahagia. Saudara-saudari seiman dalam Yesus Kristus, inilah keadaan yang hendak dipulihkan oleh Yesus, Sang Roti Kehidupan, yang kita dengarkan dalam bacaan hari ini. Siapa saja yang datang kepadaku, ia tidak akan kubuang.
Yesus menghadirkan kerajaan Allah untuk menyelamatkan semua orang. Ia sendiri menjadi seorang yang terbuang secara manusiawi untuk menunjukkan solidaritas dan kasih-Nya kepada mereka yang merasa diri terbuang. Ia sendiri mengalami hidup sebagai anak seorang tukang kayu yang bahkan sejak peristiwa kelahirannya ia sudah ditolak di rumah-rumah penginapan. Ia dimusuhi para pemimpin agama dan tua-tua agama Yahudi. Ia ditolak seorang sekampungnya dan akhirnya wafat laksana orang yang terbuang di kayu salib. Saudara-saudari seiman dalam Kristus, Yesus sang roti kehidupan kadang merasa terbuang, terpinggirkan, dan tidak berdaya menemukan damai dan sukacita. Karena itu, marilah kita bersama-sama senantiasa datang kepadanya, supaya kita turut bersama juga menyelamatkan banyak orang yang terbuang dan hilang dari lingkungan keluarga kita, lingkungan masyarakat, maupun komunitas kita. Semoga